senior, dari akademisi, dari praktisi, dari law firm juga eh, banyak yang hadir di sini untuk kita sama-sama berdiskusi. Jadi sebenarnya sedikit saya cerita. RUU Ketenagakerjaan ini draftnya itu kalau nggak salah Jumat pagi itu beredar masuk ke grup-grup WA itu kan. Terus saya pelajari, wah ini tentunya yang ditunggu-tunggu gitu kan, karena kita juga tahu bahwasannya Mahkamah Konstitusi di putusan 168 kan waktu itu mengamanatkan paling lama 2 tahun ya kalau bisa bikinnya gitu. 2 tahunnya itu kan akan jatuh nanti di tanggal 31 Oktober kalau saya nggak salah hitung. Nah dari situlah saya melihat wah ini penting sekali kalau begitu untuk kita diskusikan bersama tentunya. Jadi akhirnya Jumat siang saya bilang sama teman-teman di kantor, coba dong disosialisasikan ke klien untuk kita diskusikan ini. Nah benar, ternyata baru 1 jam kita share yang mendaftar Sinyalnya pesertanya Kak udah Willy. sampai 250 waktu itu yang sampai akhirnya hari ini sudah 750. Nah, ya mau tidak mau akhirnya Jumat malam tidak tidur, Sabtu malam tidak tidur, Minggu malam tidak tidur karena kami menyiapkan materi ini secara manual ya, tidak menggunakan artificial intelligence atau tidak pakai AI. Jadi eh, dari situ nanti saya akan coba paparkan satu persatu. Saya mulai dengan ini dulu, apa, share. Sudah bisa dilihat belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, Sudah, Pak. saya memberikan materi ini dengan judul RUU Ketenagakerjaan dan catatan kritis. Nah, yang akan kita bahas dalam diskusi sore ini, yang pertama tentunya metode pembacaan RUU ini bagaimana. Karena tentunya saya tidak ingin menyampaikan sesuatu yang tidak berdasar atau sebagai opini ya, tapi ini lebih pada sesuatu yang ilmiah, yang ada dasar hukumnya, yang ada dasar aturannya. Yang kedua, sedikit mengingatkan dulu tentang dinamika hukum di bidang ketenagakerjaan. Terus kemudian kita akan masuk ke point of view putusan MK 168. Ya, tentunya ini nanti akan dihadapkan dengan RUU-K-nya. Apakah RUU-K ini benar-benar pelaksanaan dari putusan MK atau seperti apa? Nah, dari situ kemudian yang kedua, walaupun ada persamaan beberapa materi yang dibahas, karena ini memang rangkaian dari pembentukan undang-undang, kita akan menghadapkan RUU-K atau draft RUU-K itu dengan naskah akademiknya. Nah, setelah itu baru yang terakhir, bagaimana pandangan atau point of view dari kami selaku praktisi yang ya mungkin baru 26 tahun sampai 30 tahun eh, membidangi di hukum ketenagakerjaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, law firm kami adalah law firm yang kasusnya hanya satu jenis yaitu hukum ketenagakerjaan. Jadi kita tidak punya kasus perceraian, tidak punya kasus-kasus pidana atau yang lainnya. Semuanya hanya tentang Pak, aku. industrial relation. Nah, kita akan mulai dari metode pembacaan RUU Ketenagakerjaan. Ini metode atau cara kami membaca RUU Ketenagakerjaan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kita harus paham dulu, siapa sih yang punya otoritas atau punya kewenangan untuk menafsirkan sebuah undang-undang. Ya, jadi
Mahkamah Konstitusi dia sebagai apa penafsir tunggal dari konstitusi, dia yang punya kewenangan, dan Mahkamah Konstitusi yang punya kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, sehingga dia tentunya punya otoritas atau kewenangan penuh untuk menafsirkan suatu undang-undang. Terus kemudian pembentuk undang-undang tentunya yang punya hak untuk menafsirkan itu. Siapa? Berarti DPR. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi kita bisa ikuti atau pahami bagaimana pertimbangan hukumnya dan bagaimana putusannya melalui putusan-putusannya. Kalau DPR selaku pembentuk undang-undang, tentu kita bisa melihat dari naskah akademiknya dan RUU-nya atau rancangan undang-undang yang diterbitkan. Nah, penafsir yang lain yang punya atau memiliki kewenangan antara lain adalah hakim atau Mahkamah Agung ya, ketika terjadi perselisihan, hakim yang punya kewenangan untuk menafsirkan undang-undang, kemudian pemerintah tentunya, akademisi dan masyarakat ya. Tapi yang paling berwenang adalah Mahkamah Konstitusi, DPR, dan hakim atau Mahkamah Agung ketika terjadi perselisihan. Nah, berangkat dari pemahaman itu dan dengan segala kerendahan hati, karena saya merasa juga bukan siapa-siapa, tentunya saya nggak bisa menafsir tanpa memahami dulu apa yang disampaikan oleh eh, Mahkamah Konstitusi, apa yang disampaikan dalam naskah akademik. Ya. Nah, ini beberapa definisi ya. Jadi apa itu putusan MK? Putusan MK adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dalam menjalankan kewenangannya untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ini seperti yang tadi saya sampaikan. Lalu apa naskah akademik? Nah, akademik adalah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang. Nah, jadi naskah akademik ini tentu sangat berrelasi. Dasar lahirnya adalah rancangan norma undang-undang yang berada dalam proses pembentukan undang-undang dan belum menjadi undang-undang sampai melalui proses pembahasan, persetujuan bersama, dan pengesahan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar. Nah, judul diskusi kita adalah RUU Ketenagakerjaan, Anotasi dan Catatan Kritis. Lalu apa itu anotasi? Jadi anotasi adalah catatan, komentar, atau penjelasan yang ditambahkan ke teks, gambar, atau kumpulan Pilih data lagi untuk ngasih materi. memberikan konteks analisis. Jadi anotasi intinya adalah komentar kami atau catatan kami setelah membaca Ini RUU kumis saya panas. Ketenagakerjaan. Ya Allah. Nah, tentunya untuk menyusun anotasi ini harus punya dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Dari situ kami tidak hanya membaca RUU-nya, karena kalau hanya bacaannya RUU-K, tentu bisa jadi itu tidak sesuai dengan naskah akademiknya, bisa jadi tidak sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang. Makanya banyak sekali referensi yang harus kami baca ya. Ini daftar bacaan dalam penyusunan materi kami hari ini, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, karena dalam dalam RUK ini ada eh, ketentuan-ketentuan yang mengikuti penyesuaian pidana Undang-Undang Nomor 1 2026. Juga kita ada membaca tentang peradilan umum, karena di dalamnya juga ada salah satu norma yang mengatur ketika ada eh, persoalan terkait status, bisa minta pengesahan ke pengadilan negeri apabila sudah ada penetapan dari pengawas ketenagakerjaannya.
Jadi kita mesti lihat apakah itu nyambung dengan undang-undang di peradilan umum. Tentunya Undang-Undang 13 2003, 6 2024 juga ya, kemudian Undang-Undang Nomor 2 putusan-putusan MK, semuanya kita juga baca, dan naskah akademik dari RUU Ketenagakerjaan yang Agustus 2025, terus kemudian naskah akademik dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengetahui historiknya kita juga coba pelajari, kita buka lagi. Terus kemudian RUU Ketenagakerjaan sendiri yang tertanggal 22 Juni 2026. Jadi di awal saya akan sampaikan dulu bahwa RUU K yang kita akan diskusikan ini adalah RUU K yang beredar di media sosial, yang mana di dalam RUU K itu tertanggal 22 Juni 2026. Nah, kemudian yang eh, lainnya juga kita mempelajari draft RUU Perlindungan Pekerja Ekonomi GIG tertanggal 16 Juli 2026. Kenapa? Karena ini ada relasinya nanti dengan materi RUU K atau RUU Ketenagakerjaan terkait tenaga kerja di luar hubungan kerja. Kami ingin menganalisis, ingin memberikan anotasi, apakah aturan tentang tenaga kerja di luar hubungan kerja itu tumpang tindih atau tidak nih dengan RUU Perlindungan Pekerja Ekonomi. Makanya kita harus membuka dan melihat bagian tersebut. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, apa sambil santai-santai aja ya kita anak usaha ini. Kita akan mulai dengan menyegarkan dulu bagaimana pemahaman kita tentang hukum ketenaga kerjaan. Jadi ketenaga kerjaan sendiri itu kalau didefinisikan ada di pasal 1 angka 1 Undang-Undang 13 2003, yang di dalam RUU K ini juga masih sama ya ketentuannya, tidak ada yang dirubah. Kemudian kalau kita bisa lihat juga di Kamus Besar Bahasa Indonesia, di Black's Law Dictionary, yang pada pokoknya ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Saya selalu ingat apa yang diajarkan oleh guru saya bahwa Prof. Aloysius William ini ya, beliau selalu menekankan ketika kita bicara hukum ketenaga kerjaan, ada dua kaidah yang tidak bisa kita pisahkan. Yang pertama adalah kaidah heteronom atau aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah atau negara ya. Kemudian kaidah otonom yang dibuat oleh perusahaan bersama-sama dengan serikat pekerja. Nah, kaidah otonom tentunya kita tahu aturan-aturan yang dibuat oleh eh, pengusaha bersama-sama dengan pekerja seperti perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Kenapa ini penting juga? Karena kaidah otonom ini juga merupakan salah satu bentuk delegated legislation di mana ada kewajiban hukum bagi perusahaan ketika sudah memiliki pekerja lebih dari 10, dia harus wajib punya peraturan perusahaan. Di RUU K ini juga ada aturannya nanti yang mengatur bahwa kalau sampai tidak mendaftarkan atau kalau tidak melakukan eh, ketentuan-ketentuan yang diatur, maka itu akan dikenakan sanksi. Jadi kita akan melihat ini, dan ini menjadi penting karena prinsip kaidah otonom adalah beyond regulation atau melampaui hukumnya atau di atas normatif ya, sehingga nanti ketika ada dua hal yang mengatur yang sama, mana yang berlaku. Nah, ini tentunya kita bisa lihat relasi hukum antara kaidah heteronom dan kaidah otonom. Ketika dua hal yang sama diatur dan kaidah otonom mengatur lebih baik, tentunya yang berlaku adalah kaidah otonom atau PKB atau peraturan perusahaan itu sendiri. Sehingga ini juga eh, perlu saya sampaikan di depan ketika nanti kemudian sampai pada waktunya undang-undang disahkan,
ternyata ada hal-hal yang sama diatur, tapi nilainya tidak lebih baik dari undang-undang, ya seperti kita ingat lah ya, pada saat PP 35 itu kan mengatur kompensasi pensiun yang total itu 25 something. Sementara banyak perusahaan yang masih mengatur dalam PPPKB-nya menggunakan rezim 13 2003 itu total kompensasi pensiunnya 32 something. Nah, dalam kondisi seperti itu mana yang berlaku ya? Tentunya yang berlaku adalah yang lebih baik. Nah, ini sebagai pengingat kita bahwa nanti ketika RUUK disahkan, tentunya tidak perlu khawatir ketika di dalam perusahaan kita sudah mengatur hal-hal yang lebih baik. Tapi ketika justru nanti tidak lebih baik, disitulah perusahaan harus segera memperbaiki dan menyesuaikan karena kaidah otonom tidak boleh lebih rendah dari aturan-aturan yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, kaidah heteronom itu banyak sekali ya. Dan ini kenapa saya sampaikan karena dari sini juga banyak sekali yang kemudian diambil alih di dalam RUUK. Salah satunya kalau kita mau lihat di dalam RUUK itu terkait cuti dalam keadaan khusus. Nah, aturan itu mengadop dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak. Jadi Undang-Undang Ketenagakerjaan ini nantinya akan menjadi ibu ya dari aturan-aturan yang lainnya. Terus kemudian putusan-putusan MK ini ya juga menjadi banyak sekali yang diambil alih oleh eh, RUUK saat ini. Nah, dari sini kita akan mulai dengan melihat dinamika Undang-Undang Ketenagakerjaan ya Bapak Ibu sekalian. Sampai kemudian hari ini kita bisa diskusi tentang rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi Undang-Undang Ketenagakerjaan 13 2003 ini dahulu diundangkan 25 Maret 2003. Ini mencabut Undang-Undang 25 tahun 97 kalau saya nggak salah. Dan kemudian undang-undang ini eh, dari sejak diundangkan dulu sampai hari ini tercatat sudah 36 kali diuji materi ke Mahkamah Konstitusi. 36 sudah diputus, 12 putusan Mahkamah Konstitusi itu mengabulkan. Ada yang dikabulkan sebagian, ya, terus kemudian dari yang dikabulkan sebagian itu ada yang bersyarat dan ada yang dinyatakan inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, dari situ kemudian tentunya karena Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah banyak putusan MK-nya, artinya banyak yang dimaknai, banyak yang dinyatakan tidak ber, apa, eh, laku mengikat, ya. Itu kita tambah bingung lagi membaca Undang-Undang Ketenagakerjaan ketika diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui metode Omnibus Law saat itu ya. Nah, undang-undang itu eh, menghapus beberapa pasal di Undang-Undang Ketenagakerjaan, kemudian merubah beberapa pasal dan mengatur baru beberapa pasal yang lainnya. Tapi sayangnya Undang-Undang 11 2020 ini karena eh, pada saat pembentukannya dianggap tidak sesuai, maka ketika dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan diuji, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 91 Tahun 2020 menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang 11 2020 itu tidak mengikat atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sehingga harus dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun. Sayangnya pemerintah waktu itu tidak mengikuti perintah Mahkamah Konstitusi. Yang dilakukan adalah dengan mencabut Undang-Undang 11 2020 menggunakan Perpu Cipta Kerja nomor 2 tahun 2022. Nah, karena Perpu ini adalah produk dari eksekutif atau presiden, tentunya harus mendapatkan persetujuan dari lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan undang-undang, yaitu DPR ya.
Dan disitulah kemudian DPR memberikan persetujuannya, sehingga Perpu CK ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 6 2023 menjadi undang-undang. Nah, ternyata tidak berhenti di situ. Undang-Undang 6 2023 dan 13 2003 diuji kembali ke Mahkamah Konstitusi, yang terakhir keluar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2023. Di putusan ini yang tentunya cukup apa menarik ya, karena dari 49 pasal saat itu yang dimohonkan uji materi, 28 pasal tidak dapat diterima, 21 pasal dikabulkan. Nah, dalam pertimbangannya salah satunya menyatakan bahwa karena kondisi undang-undang ketenagakerjaan sudah sulit dipahami lah ya, tanda kutip, Mahkamah Konstitusi meminta untuk dilakukan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan yang baru yang mengakomodir ketentuan-ketentuan yang ada di 13 2003, 6 2023 dan putusan-putusan MK. Nah, waktu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi 2 tahun. Nah, jadi ini awal pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru itu ada di sini. Adanya pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi dalam putusan 168 2023 tertanggal 31 Oktober 2024. Nah, pesan Mahkamah Konstitusi 2 tahun. Kalau ini dijalankan oleh DPR, berarti akan jatuh pada tanggal 31 Oktober 2026. Artinya kan hanya menghitung hari lagi nih. Sekarang sudah akhir Agustus, September, Oktober. Ya, tapi apakah harus sesuai 31 Oktober 2026? Ya tidak harus juga, karena letak dari permintaan Mahkamah Konstitusi itu bukan pada amar putusan, tapi pada bagian pertimbangan hukum, sehingga tidak mengharuskan selesai tanggal 31 Oktober. Tapi ya kita sama-sama berharap mudah-mudahan ya 31 Oktober 2026 juga sudah selesai, sudah bisa diundangkan sehingga kita punya undang-undang baru. Nah, dari situ kemudian Komisi 11 atau 9, saya lupa ya, DPR ya menindaklanjuti pertimbangan hukum MK itu, dan kemudian pada bulan Agustus 2025 naskah akademiknya sudah beredar ya di kalangan masyarakat, kita bisa temukan di online. Nah, kemudian draft rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu tertanggalnya 22 Juni 2026, tapi kami baru memperoleh atau mendapatkannya Jumat siang kemarin. Mudah-mudahan itu draft yang sesuai. Nah, kalau kemudian mengikuti batas waktu atau anjuran 2 tahun itu yang dipertimbangkan di Mahkamah Konstitusi, tentunya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru akan diundangkan 31 Oktober 2026. Ya bisa saja terjadi walaupun hanya kurang 2 bulan ke depan, tapi kalaupun tidak terjadi atau mundur ya setidaknya tidak terlalu jauh. Nah, lalu apa RUU Ketenagakerjaan? Jadi sebelum kami mendapatkan RUU-nya dari hasil riset kami di Badan Keahlian DPR RI, kita sudah melihat bahwa RUU Ketenagakerjaan pokok materinya itu yang pertama itu materi muatan Undang-Undang 13 2003 yang tidak diubah, Undang-Undang 6 2023 dan masih relevan. Yang kemudian materi muatan 6 2023 yang tidak diubah putusan MK 168. Terus kemudian materi muatan Undang-Undang 6 2023 yang diubah putusan MK nomor 168. Materi muatan hasil putusan MK yang belum diakomodasi. Nah, ini makanya nanti dalam RUUK itu terasa sekali putusan-putusan MK yang dulu belum sempat diakomodir sekarang masuk ke dalam RUU Ketenagakerjaan yang baru. Terus kemudian materi muatan baru sesuai perkembangan kebutuhan hukum.
Nah, Badan Keahlian DPR saat itu juga sudah membuat beberapa pokok pengaturan dan ternyata ini memang sesuai dengan RUU-nya ya, di mana salah satunya ada pengaturan tentang tenaga kerja di luar hubungan kerja dan pemberian perlindungan jaminan sosial itu ada. Terus kemudian terkait PKWT dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk kita mulai masuk, saya Kayaknya udah akan mau spill selesai. sedikit susunan RUU Ketenagakerjaan. Itu ada 19 bab, ya, sesuai dengan yang di Badan Keahlian DPR tadi, dan ada 224 pasal. 26 pasal itu merupakan ketentuan yang baru ya. Pasal 1 angka 33, 34 itu definisi yang baru tentang pemerintah pusat dan daerah. Terus kemudian pasal 15, 28 Panjang tentang ini sih. pelatihan kerja dan pemagangan. Terus kemudian ada penempatan tenaga kerja. Nah, ini yang baru sekali dan ini berkaitan dengan sesuatu yang tadi disampaikan sebelum acara kita mulai terkait tenaga kerja di luar hubungan kerja. Nah, ini sesuatu yang menurut saya sangat luar biasa dan patut diapresiasi dari RUU Ketenagakerjaan ini. Kemudian terkait hubungan kerja ini ada bicara tentang alih daya, terus ada bicara tentang perlindungan, pengupahan, kesejahteraan, hubungan industrial, PHK, ketentuan pidana, ketentuan peralihan. Nah, di pasal-pasal itu ada beberapa mengatur hal-hal yang sifatnya sebagai ketentuan yang baru. Nah, kemudian ada 14 pasal yang merupakan perubahan, tapi juga ada norma barunya, itu ada di pasal 6, terus kemudian pasal pemagangan, TKA, ya, perlindungan pengupahan dan kesejahteraan. Terus kemudian kalau yang perubahan itu ada 62 pasal. Jadi banyak sekali terkait landasan dan asas tujuan dan lain sebagainya. Nah, sekarang karena tadi kita tahu bahwa pembentukan ini diawali dari pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi dan komposisinya adalah meminta supaya RUUK mengakomodir putusan-putusan MK sebelumnya, tentunya kita akan melihat bagaimana sudut pandang putusan Mahkamah Konstitusi 168, apakah dalam putusannya dengan RUUK yang sekarang beredar itu ada kesesuaian atau justru lepas atau tidak sesuai dengan putusan MK yang memberikan pesan Mahkamah Konstitusi supaya sesuai dengan putusan MK, ternyata RUUK nggak sesuai. Nah, ini untuk melihat itu kami mencoba eh, apa membandingkan atau mengembalikan RUUK ke putusan MK itu. Apakah terjadi kesesuaian atau justru terjadi pertentangan. Jadi putusan MK 168, ya, kembali lagi MK adalah lembaga yang punya kewenangan untuk menafsir suatu undang-undang. Ini terkait tadi ya, waktu paling lama 2 tahun dinilai oleh Mahkamah cukup bagi pembentuk undang-undang untuk membuat undang-undang ketenagakerjaan baru yang substansinya menampung materi 13 2003, 6 2023 serta sekaligus menampung substansi dan semangat sejumlah putusan MK yang berkenaan dengan ketenagakerjaan yang melibatkan partisipasi aktif serikat pekerja atau buruh. Nah, amar putusan itu eh, terdiri dari 6 klaster ya terkait penggunaan tenaga kerja asing, terkait PKWT dan alih daya, waktu istirahat dan cuti, pengupahan, PHK, dan uang pesangon. Nah, jadi kita akan mencoba melihat tafsir RUU Ketenagakerjaan ini melalui putusan MK 168 ini. Jadi saya lebih akan deskriptif di bagian ini, hanya mencoba mencocokkan RUU-nya seperti apa, kemudian putusan MK-nya bagaimana.
Nah, yang pertama mengenai TKA ya. Jadi itu berkaitan dengan pasal 42 ayat 1, di mana pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi saat itu dalam kaitan ini penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah pusat dalam norma pasal 42 adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan bidang ketenagakerjaan. Dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja. Amar putusan menteri yang bertanggung jawab di bidang urusan ketenagakerjaan adalah Menteri Tenaga Kerja. Ini pertimbangan MK dan putusan MK. Lalu bagaimana RUU-nya? RUU-nya ternyata sama. Pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh menteri. Nah, ini kan udah nyambung ya. Jadi eh, tafsir untuk mengartikan RUUK pasal 50 ayat 1 ternyata sesuai dengan putusan MK dan pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi saya tidak ingin bilang, oh ini tidak sesuai menurut saya, tapi saya gunakan putusan untuk menguji apakah RUUK ini sesuai dengan putusan MK. Nah, banyak sekali ini kita punya 63 PPT. Kalau seandainya saya bacakan semua, waktunya tidak selesai sampai jam 5, padahal kita hanya dibatasi sampai jam 5. Jadi saya akan mencoba melompat-lompat saja ya, Bapak Ibu sekalian, untuk hal-hal yang tentunya ditunggu-tunggu atau yang menarik ya. Ini mengenai jangka waktu PKWT. Biasanya selalu yang menarik itu terkait PKWT, terkait alih daya, terkait PHK ya, terkait kompensasi itu kan, itu biasanya menjadi sangat menarik karena itu biasanya paling dekat atau paling berkaitan dengan pekerjaan sehari-hari. Nah, terkait jangka waktu PKWT ini apa namanya, Mahkamah Konstitusi sudah mengatur dalam pertimbangannya ya. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan atas pemenuhan hak atas pekerjaan penghidupan yang layak, bla 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 bla, amar putusannya jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu dibuat tidak melebihi paling lama 5 tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan. Nah, ini amar putusan Mahkamah Konstitusi. Lalu bagaimana dengan RUUK? Oh, ternyata RUUK dalam pasal 67 ayat 2 jelas. Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan paling lama 5 tahun, termasuk dengan perpanjangan paling banyak 2 kali. Lah, ini yang tidak ada di putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi adanya batas perpanjangan 2 kali itu. Tapi kita nanti lihat apakah di naskah akademik itu muncul atau tidak. Tapi di Mahkamah Konstitusi hanya membatasi 5 tahun, kemudian RUUK dalam pasal 67 PKWT maksimal 5 tahun ya, baik itu berdasarkan jangka waktu maupun berdasarkan apa selesainya suatu pekerjaan, itu maksimal 5 tahun dengan perpanjangan maksimal 2 kali. Nah, PKWT wajib tertulis ya, ini apa ada aturannya juga di putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian di pasal 68 ayat 1 disebutkan perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. Jadi ini juga anotasi kami adalah sesuai dengan putusan MK. RUUK-nya udah sesuai dengan putusan MK. Nah, kemudian jenis dan bidang pekerjaan alih daya. Nah, ini juga menarik ya tentunya di keseharian. Kan dari tadi ini orang Jadi, dulu. dalam pertimbangan hukum, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa terkait dengan dalil para pemohon yang mempersoalkan belum adanya landasan hukum yang jelas dan pasti mengenai pekerjaan yang dapat dialihkan melalui alih daya atau outsourcing, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran bagi pihak-pihak yang terlibat dalam skema alih daya, termasuk para pemohon, maka undang-undang menyatakan bahwa menteri menetapkan jenis pekerjaan yang dapat dialihkan dengan perjanjian alih daya. Ini pertimbangan Mahkamah
Lalu kemudian amar putusannya Menteri menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini sebenarnya sudah diakomodir juga di dalam Permenaker yang nomor 7 tahun 2026 kalau saya nggak salah nomor. Nah, sekarang di dalam RUU K pasal 74 ayat 4 itu sudah diatur sehingga sudah menjadi draft atau rancangan norma dari undang-undang. Menteri menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat 1 sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan alih daya yang diperjanjikan dalam perjanjian tertulis alih daya. Nah, artinya apa, Bapak Ibu sekalian, bahwa alih daya ke depannya di dalam RUU K itu akan ada pembatasannya. Tidak seperti yang saat ini, ya, tidak jelas, kemudian seolah-olah semuanya bisa dialihdayakan. Nah, ini RUU K-nya nanti ketika sudah diundangkan, berlaku sah dan mengikat tentunya akan kembali lagi seperti zaman 13 2003 kalau Bapak Ibu mengalami itu. Kalau yang Gensi-Gensi tentunya belum ya, tapi kalau yang senior-senior tentunya ingat dulu outsourcing kita ada diatur di pasal 64, 65, dan 66 Undang-Undang 13 2003 yang kemudian setelah putusan Mahkamah Konstitusi diatur di dalam Permenaker 19 tahun 2012. Nah, kayaknya arahnya akan kembali ke aturan yang lama itu. Nah, terus kemudian tentang waktu istirahat, waktu mingguan, ya ini juga sesuai. Jadi apa yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada dasarnya hampir seluruhnya sesuai dengan isi putusan Mahkamah Konstitusi. Objektifnya apa yang saya bilang, ini undang-undang insya Allah kalau nanti diundangkan bakal sakti nih. Artinya bakal sakti apa? Ketika nanti dibawa lagi ke Mahkamah Konstitusi melihatnya bahwa ini semuanya sudah sesuai putusanku, ngapain lagi? Kurang lebihnya begitu. Jadi kalau melihat posturnya, saya melihat kok hampir semuanya sudah sesuai dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya yang 168, nanti saya akan tunjukkan banyak sekali putusan norma-norma yang diambil atau hasil dari mengakomodasi putusan MK yang sebelumnya. Nah, ini terkait upah proses. Upah proses ini juga sebelumnya sudah ada putusan Mahkamah Konstitusinya karena kebetulan latar belakang kasusnya waktu di apa ajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi itu perkara kami di salah satu oil and gas company gitu kan. Kemudian si pekerja mengajukan uji materi itu. Nah, di dalam upah proses ini Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sampai berakhirnya proses penyelesaian atau upah proses dibayar sampai putusan final and binding. Nah, di RUU K itu diatur di pasal 179 ayat 3. Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat 1, ya ini tentang apa eh, skorsing, berakhirnya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sampai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ini ini tentu sekarang menjadi jelas sekali ya. Walaupun ini nanti tentu ada pertanyaan bagaimana nanti ketika eh, diimplementasikan. Karena kalau melihat proses mulai dari bipartit sampai dengan ke putusan Mahkamah Agung itu bisa makan waktu sampai sekitar 2 tahun. Nah, kalau umpamanya itu dijalankan seperti apa? Ini nanti banyak yang akan kita kritisi di bagian point of view dari kami. Saya belum akan memberikan tanggapan di sini, saya hanya menunjukkan bahwasannya RUU K ini telah mengikuti dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang nomor 168 ini. Nah, itu tadi point of view dari Mahkamah Konstitusi. Sekarang karena dasar RUU K ini dibentuk berdasarkan naskah akademik, sekarang kita coba bandingkan atau kita lihat apa latar belakang pasal-pasal yang dibentuk oleh dalam RUU K ini berdasarkan naskah akademiknya itu. Apakah ada kesesuaian ataukah ada yang baru gitu kan. Sehingga kita nanti
tidak perlu berdebat tentang tafsirnya, tentang oh ini nggak sesuai atau apa. Jadi untuk mengetahui itu kita bisa lihat dari penjelasan pasal atau dari naskah akademiknya supaya kita bisa mengetahui maksud pembentuk undang-undang itu apa. Nah, yang pertama kalau kita bicara naskah akademik, ini naskah akademik yang tertanggal 23 Agustus ya, bentuknya di dalam naskah akademik untuk pembentukan undang-undang selalu didasari dengan landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Jadi landasan filosofisnya tentunya karena hak dan pekerjaan, hak atas pekerjaan dan hak atas imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ya. Jadi persamaan hak ini ya. Kemudian nilai Pancasila sebagai dasar moral dan etik, kemudian perlindungan martabat pekerja. Landasan sosiologisnya apa pembentukan RUU KE ini? Yang pertama, ketidaksamaan kebijakan pelatihan kerja antar daerah, penggunaan tenaga kerja asing dan lemahnya pengawasan, perlindungan belum optimal bagi pekerja outsourcing dan PKWT, terus kemudian ketimpangan akses terhadap jaminan sosial dan keselamatan kerja, permasalahan upah, PHK sepihak. Nah, ini yang mendasari atau landasan sosiologis dari pembentukan undang-undang ini. Ya saya tahu Bapak Ibu langsung pengen yang ini bagaimana, yang itu bagaimana, tapi supaya ini menjadi lebih berdasar, saya harus tetap menyampaikan landasan filosofis, sosiologis, dan landasan yuridisnya. Nah, kalau landasan yuridisnya tentunya lebih pada eh, banyaknya ketentuan dari Undang-Undang 13 2003 yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Terdapat tumpang tindih antara Undang-Undang 13 2003 dan Undang-Undang 6 2023. Terus adanya putusan MK 168, terus uji materi yang sangat banyak terhadap Undang-Undang 13 2003. Tadi yang saya sampaikan, ada 12 putusan Mahkamah Konstitusi ya. Terus kemudian kebutuhan mengatasi kekosongan hukum dan memperbaiki peraturan yang tidak harmonis. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, yang pertama pengen saya eh, tunjukkan dari yang baru itu adalah tenaga kerja di luar hubungan kerja. Nah ini di dalam naskah akademik disebutkan pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja di luar hubungan kerja wajib memberikan imbalan yang adil dan layak atas pekerjaan yang dilakukan. Naskah akademiknya sudah ada ternyata. Dan kemudian itu melahirkan pasal 46. Nah, jadi ini cara kami untuk memahami pasal-pasal di dalam undang-undang dengan melihat latar belakangnya itu bagaimana toh. Oh ternyata memang sudah dipertimbangkan tentang tenaga kerja di luar hubungan kerja itu. Nah itu diatur dalam pasal 46. Pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja di luar hubungan kerja wajib memberikan imbalan yang adil dan layak atas pekerjaan yang dilakukan. Nah, penjelasannya ini yang menarik. Yang dimaksud dengan pekerjaan antara lain pekerjaan dengan sistem kemitraan berbasis digital, pekerja lepas atau freelancer, kemudian pekerjaan jarak jauh atau remote working. Nah, ini penjelasan dari pasal 46 itu. Nah, makanya tadi di awal saya menyampaikan bahwa kita juga akhirnya melihat bagaimana RUU tentang perlindungan pekerja GIG karena kita melihat loh apa ini nggak tumpang tindih. Nah, nanti dalam eh, anotasi kami dari point of view kami di eh, bagian belakang ternyata RUUK ini memberikan payung terhadap RUU perlindungan eh, ekonomi GIG itu. Nah, kemudian ini terkait tenaga kerja di luar hubungan kerja ya, ada 4 pasal. Pemberi kerja bertanggung jawab kepada tenaga kerja di luar hubungan kerja untuk memperoleh perlindungan. Jadi di RUUK ini eh, kebutuhan dasar tenaga kerja yang di luar hubungan kerja itu seperti freelancer tadi itu harus mendapatkan
jaminan sosialnya, jaminan kesehatannya. Nah, itu yang diatur di dalam RUUK. Dan ini yang sangat luar biasa dan saya harus apresiasi dari pembentuk undang-undang ya, karena sudah bisa hadir untuk memberikan kebutuhan dasar mereka yang di luar hubungan kerja. Nah, kemudian terkait PKWT, nah, ini kita mulai masuk ke pasal-pasal yang seksi, pasal-pasal yang kritikal. Nah, di dalam PKWT ini, ya, ini juga latar belakangnya sudah ada, perjanjian kerja dapat dibuat untuk waktu tertentu atau tidak tertentu. Ini naskah akademiknya. Harus didasarkan pada jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan dengan batas maksimal 5 tahun. Jadi di naskah akademik juga sudah disebutkan. Jadi ini nyambung ya. Mahkamah Konstitusi tadi membatasi 5 tahun, kemudian naskah akademik juga membatasi 5 tahun dan keluarannya itu juga 5 tahun. Yang tidak terbaca di dalam naskah akademik ini adalah terkait perpanjangan paling banyak 2 kali. Lah, mudah-mudahan apakah ini akan terus menjadi norma dengan adanya batas perpanjangan 2 kali atau nanti akan seperti apa ya kita belum tahu. Nah, kemudian eh, terkait PKWT ya, ini juga apa ada kualifikasinya, tidak boleh mensyaratkan masa percobaan, hanya diperuntukkan bagi pekerja. Ini juga sesuai dengan naskah akademik dan ini tidak ada eh, yang terlalu berubah. Jadi di bagian PKWT yang berubah lebih pada tadi adanya eh, penegasan maksimal 5 tahun baik untuk PKWT berdasarkan jangka waktu maupun selesainya suatu pekerjaan tertentu dengan 2 kali perpanjangan maksimal. Nah, ini eh, terkait uang kompensasi ya. Jadi ada sanksinya tegas di dalam undang-undang. Kalau nggak bayar kompensasi itu di pasal 72 RUUK bisa kena teguran, peringatan tertulis sampai dengan denda. Nah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara itu akan diatur di dalam peraturan pemerintah. Nah, ini mengenai alih daya. Ya, alih daya ini sebenarnya kita coba lihat putusan MK, lihat naskah akademik, terus kemudian lihat RUUK-nya, itu sebenarnya sama dengan Permenaker yang kemarin diundangkan atau yang diterbitkan, kalau nggak salah yang nomor 7 tahun 2026. Intinya sama, di sana ada pembatasan untuk pekerjaan alih daya atau jenis pekerjaan alih daya yang ini sebenarnya mengambil dari eh, apa namanya Permenaker 19 2012 yang dibatasi adalah satu cleaning service, terus security, terus kemudian penunjang di migas dan pertambangan, terus kemudian apa eh, transporter ya, eh, terus kemudian satu lagi ada 5 itu cleaning service, security, terus eh, penunjang di migas, catering ya, terus kemudian satu lagi ya. Nah, ini alih daya ya. Nanti kalau eh, ada persoalan kemudian ditetapkan statusnya demi hukum berubah, ini di sini ini apa diminta untuk mendapatkan pengesahan dari pengadilan negeri. Ya, ini sama dengan apa putusan MK, ada yang memutus sebelumnya dan di naskah akademik juga sudah diambil alih. Tapi nanti kita akan lihat dari sisi implementasinya akan seperti apa. Karena point of view kami adalah mendasarkan pada praktek dan aturan-aturan yang di luar dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, ini masih banyak ya. Oh, yang kami uji. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan materi ini untuk memudahkan mencari tahu maksudnya apa sih atau latar belakang pasal ini lahir. Ini bisa dibaca dari naskah akademik. Ini akan saya berikan nanti setelah saya selesai menyampaikan materi ini bisa di-download ya.
Nah, terus terkait PHK, ini di dalam naskah akademik juga sama ya, nanti dibaca saja. Saya eh ini penting ya. Jadi dari RUUK ini ada amanat dari undang-undang untuk 40 pasal itu mengamanatkan diatur dalam peraturan pemerintah. 3 pasal mengamanatkan diatur dalam peraturan presiden. Terus 14 pasal mengatur mengamanatkan supaya diatur dalam peraturan menteri. 1 pasal dalam keputusan presiden. Jadi total ada 62 pasal yang mengamanatkan supaya diatur tindak lanjutnya oleh pemerintah maupun menteri. Nah, artinya apa? Ya, kembali kalau kita ingat waktu Undang-Undang 11 2020 mengenai Cipta Kerja, sebagian baru bisa berlaku dan mengikat ketika PP 35-nya sudah diundangkan. PP 34-nya sudah diundangkan, PP 36-nya sudah diundangkan. Nah, kurang lebihnya dari memahami ini kita juga nanti akan melihat karena ada memang ketentuan yang menyatakan bahwa peraturan pelaksana yang diundangkan sebelum nanti UUK atau RUUK ini menjadi undang-undang itu tetap berlaku. Tapi kalau masih menggunakan aturan-aturan yang lama itu saya melihat masih banyak yang perlu diharmoniskan atau perlu disesuaikan kembali. Nah, ini tentang keberlakuan di pasal 221 ini saya menggunakan diksi saya karena kalau pakai istilah di undang-undang terlalu panjang. Pada intinya perkara yang sedang menjalani mediasi atau PHI kalau nanti ini diundangkan itu pemeriksaannya tetap menggunakan undang-undang yang lama. Kalau nanti ini diundangkan tapi sudah lagi proses mediasi dan PHI tetap pakai undang-undang yang lama. Nah, kalau baru mulai dan undang-undang atau RUUK ini sudah menjadi undang-undang, baru itu menggunakan undang-undang yang baru. Nah, ini penting buat Bapak Ibu mediator misalnya ya, Bapak teman-teman lawyer juga kan. Nah, kemudian pasal 22 triple 2-nya ini eh, menyatakan ini diksi yang saya gunakan karena apa pasal ini sebenarnya mengatakan peraturan pelaksana yang lahir sebelumnya itu tetap berlaku sehingga saya terjemahkan menjadi lebih mudah gampangannya PP 34, 35, 36, Yungto 49 2005, Permenaker dan lain-lain itu akan tetap berlaku ya ketika nanti ini diundangkan. Nah, tinggal tugas pemerintah melakukan harmonisasi nih pasal-pasal undang-undang mana yang baru yang nantinya tidak sesuai dengan undang-undang yang atau peraturan pelaksana yang ada. Nah, RUUK pasal 223-nya menyatakan 13 2003 dan 6 2023 dicabut. Nah, jadi nanti begitu ini diundangkan itu dicabut. Hanya klaster ketenaga kerjaan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi 6 2023 itu kan terdiri kurang lebih kalau nggak salah ada 11 klaster. Yang dicabut hanya klaster ketenaga kerjaannya. Jadi Undang-Undang 6 2023-nya kan tetap berlaku. Nah, itu tadi point of view yang tentunya deskriptif ya karena hanya membandingkan RUUK dengan naskah akademik dan dengan putusan MK 168 yang tentunya semuanya sesuai, semuanya nyambung. Tidak ada yang bertentangan, hanya tadi satu bagian terkait 2 tahun itu, 2 kali perpanjangan itu. Nah, ini sekarang point of view kami, ini yang kami bangun berdasarkan eh, praktek dan sependek yang kami pahami. Terkait asas pembangunan ketenaga kerjaan. Ini sekarang diperluas asasnya, ada banyak sekali sampai H, tapi saya ingin menyoroti satu mengenai asas kebebasan untuk memilih pekerjaan. Di sini masih ada persoalan, mudah-mudahan ada pembentuk undang-undang yang mendengar. Jadi asas kebebasan untuk memilih pekerjaan itu tidak hanya di ketenaga kerjaan, tapi di konstitusi juga diatur. Tapi asas ini dalam implementasinya kalah dengan pasal 1601 huruf X KUH Perdata, di mana pasal itu
mengatur atau mengizinkan tentang bagaimana pengusaha dengan pekerja bisa membuat perjanjian tentang non-compete clause. Jadi non-compete clause itu pada pokoknya perjanjian yang melarang seorang pekerja untuk bekerja di perusahaan lain yang merupakan kompetitor dalam kurun waktu tertentu. Rata-rata 2 tahun, ada yang 3 tahun. Nah, ini kan menjadi persoalan. Bagaimana ketika seseorang mengundurkan diri dan kemudian dia misalnya punya pengalaman lama di industri misalnya kapal, masa habis dari ahli perkapalan terus kemudian dia harus pindah ke toko roti gitu kan, karena kalau pindah ke perusahaan kapal lain dianggap sebagai kompetitor dan itu melanggar non-compete clause kan gitu. Nah, ini kan tentunya eh, tidak seperti itu. Nah, tapi yang terjadi non-compete clause agreement dalam beberapa putusan perdata, ini kami sudah riset ya, dan kami sudah menulis juga di dalam jurnal ilmiah, di tingkat PN sampai Mahkamah Agung, ini perkara perdata ya, menempatkan pekerja pada posisi one prestasi atau breach of contract ketika melanggar non-compete clause agreement ini. Apabila pekerja bekerja di perusahaan lain yang memiliki sektor sama dengan perusahaan sebelumnya sebelum jangka waktu perjanjian berakhir. Nah, terus kemudian terkait apa namanya pengangkatan pekerja ya. Ini pasal 66 RUU K itu mengatur dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja buruh yang bersangkutan. Surat pengangkatan isinya seperti ini. Nah, anotasi dan catatan kritis kami. Norma ini dalam praktiknya nanti akan menghadapi persoalan dalam menghitung masa kerja. Karena pengangkatan ini dalam praktek ya biasanya dihitung dari sign date. Jadi sejak diangkat atau menandatangani surat pengangkatan ini. Sedangkan hukum ketenagakerjaan sebenarnya menghitung masa kerja dari join date atau dari pertama pekerjaan itu sesuai dengan pasal 66-nya. Nah, di sini ada sanksi pidana paling banyak kategori 4 yang kemudian RUU K ini juga keliru ya. Jadi kategorinya itu harusnya merujuk pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 2026 dan tidak di sini juga tidak dibedakan pelakunya siapa, apakah korporasi atau perseorangan. Karena nanti apa kategorinya akan berbeda atau berubah. Nah, ini yang kalau ada yang mendengar ini bahwa ada kekeliruan dalam pencantuman sanksi kategori sanksi di pasal 66 ini. Nah, kemudian tenaga kerja di luar hubungan kerja, anotasi kami mengapresiasi bagi pembentuk undang-undang memberikan dan mengakomodir tenaga kerja di luar hubungan kerja dengan memberikan perlindungan atas kebutuhan dasar pekerja. Ini apresiasi dari kami. Yang kedua, terdapat tumpang tindih antara bab 8 Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan RUU GEG atau Perlindungan Pekerja GEG, khususnya pada bagian imbalan atau penghasilan, jaminan sosial, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, bab 8 RUK bisa dipahami sebagai payung bagi seluruh tenaga kerja di luar hubungan kerja, sedangkan RUU Perlindungan GEG mengatur secara khusus pekerjaan berbasis platform digital dan hubungan kemitraan. Secara desain, pekerja ekonomi GEG merupakan bagian dari cakupan RUUK, tetapi hubungan antar kedua RUU belum ditegaskan secara eksplisit. Ya, ini kalau membaca, loh bagaimana ada dua RUU, yang satunya RUU tentang perlindungan pekerja GEG. Nah, kemudian terkait PKWT. Nah, ini anotasi dan catatan kritis kami, pembatasan waktu 5 tahun untuk PKWT berdasarkan jangka waktu dapat dipahami, tapi sulit dipahami bagi PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu. Kalau yang sebelumnya kan bisa dimungkinkan lebih dari 5 tahun, kalau misalnya itu ada di sektor-sektor tertentu ya. Tapi sekarang RUUK maupun putusan MK mau jangka waktu mau sekali selesai itu tetap
maksimal 5 tahun. Nah, pembatasan perpanjangan 2 kali ini dapat memaksa pengusaha untuk memperpendek masa kontrak yang dapat merugikan pekerja. Jadi eh, prakteknya begini, persoalan kalau umpamanya nanti dibikin 2 kali perpanjangan, berarti kan kurang lebih formulanya bisa satu, yang pertama untuk 1 tahun, terus kemudian perpanjangannya 2 tahun, perpanjangan kedua 2 tahun kalau mengikuti undang-undang, atau dua terus kemudian 1 tahun ya seperti aturan PKWT yang diatur di Kepmen 100 dulu, baru kemudian 2 tahun. Nah, problemnya itu ada pada apakah pekerjanya perform atau tidak perform. Kenapa? Karena kalau kemudian sudah ngambil 2 tahun, ternyata tidak perform, di sini ada pasal yang mengatur tentang ganti rugi. Bagaimana terkait dengan ganti ruginya kalau umpamanya hubungan kerja harus berakhir. Nah, akhirnya kan ini ya ini bukan persoalan hukum, tapi ini lebih pada persoalan implementasi. Tentu yang akan terjadi adalah eh, mitigasi dari resiko bahwasannya ada kondisi hubungan kerja harus berakhir sebelum periode kontrak. Rata-rata dalam praktek sekarang kontrak dibikin 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Nah, tapi nanti kalau dibatasi 5 tahun dengan perpanjangan 2 kali, tentunya pengusaha tidak bisa lagi memperpanjang setelah 3 tahun ini. Nah, ini yang saya maksud akan memperpendek masa kerja PKWT. Dan apakah kemudian pengusaha akan mengangkat? Tentunya tidak juga. Yang terjadi justru hanya akan mengganti dengan pekerja yang baru. Nah, ini yang mestinya bisa dimitigasi oleh pembuat undang-undang. Apakah pembatasan 2 kali ini memberikan manfaat atau justru malah dapat merugikan pekerja? Ini catatan dari kami ya. Terus pengusaha memiliki ya ini resiko tadi. Terus kemudian naskah akademik Cipta Kerja bagaimana sudah baik membebaskan pengusaha. Nah, ini kalau kita buka ya halaman 13 naskah akademik Undang-Undang Cipta Kerja yang dulu yang 11 2020. Di sana disebutkan terkait yang menjadi latar belakang kompensasi PKWT itu apa sih? Pembentuk undang-undang waktu itu dalam naskah akademiknya menyatakan bahwa kompensasi lahir itu karena pengusaha diberikan kebebasan untuk menetapkan periode kontrak sepanjang 5 tahun batas maksimalnya, tapi periodenya silahkan kamu atur sendiri. Nah, karena itu sebagai imbalannya pekerja mendapatkan kompensasi PKWT. Nah, itu kurang lebih isi naskah akademik dari Undang-Undang Cipta Kerja saat itu. Nah, artinya apa? Dengan sekarang kompensasi PKWT masih wajib dibayar, tapi kemudian tidak ada kebebasan untuk menetapkan periode kontrak. Nah, ini bisa menjadi persoalan bagi pengusaha, bisa juga menjadi persoalan bagi pekerja. Saya lebih melihatnya dampaknya bagi pekerja nanti ketika pengusaha memilih 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun, maka dia setelah itu tidak bisa kerja lagi kalau nggak diangkat. Nah, ini yang tentunya harus dipertimbangkan. Nah, terus ini ya kompensasi PKWT membatasi perusahaan. Secara historis, kompensasi PKWT dalam naskah akademik diberikan sebagai imbalan atas kebebasan perusahaan dalam menetapkan periode PKWT. Dengan RUUK membatasi eh, perusahaan perpanjangan PKWT 2 kali, seharusnya kewajiban kompensasi PKWT juga dihapus. Ini kalau kalau kaku-kakuan ya, kalau kalau melihat historikalnya kenapa ada kompensasi PKWT gitu. Nah, tapi ya tentunya dengan itu tetap ada, harapan kami ya lebih pada mempertimbangkan pros konnya ketika batas waktu 2 tahun itu masih diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ini tentunya harus menjadi concern kita bersama. Apakah perlu, ini kan sudah dibatasi maksimal 5 tahun, kok
perpanjangannya juga harus dibatasi. Nah, ini yang mudah-mudahan harapan kami kita bersama bisa memberikan masukan atau pertimbangan. Nah, terkait alih daya, ya, catatan kami eh, ayat 1 dan 4 ini dapat dimaknai sebagai dasar hukum untuk pemborongan pekerjaan. Sementara ayat 2 ini dapat bermakna penyedia jasa pekerja atau PPJP, ya. Jadi alih daya dapat dianalisis akan kembali seperti aturan Permenaker 19 2012 di mana ada pemborongan dan ada PPJP. Ini apa catatan kami atau komentar kami. Alih daya dengan PPJP yang terbatas tidak akan dapat menopang kegiatan operasi perusahaan. Artinya apa? Kami hanya akan bilang kalau alih dayanya hanya dibatasi untuk penyedia jasa pekerja, ini tentunya eh, apa ya? Apa gitu kan? Karena harapannya di dalam satu proses produksi ketika kita bicara eh, core dan non-core, sektor industri berharap yang non-core juga bisa diserahkan pekerjaannya ke pihak lain melalui apa? Melalui pemborongan. Nah, ini yang nanti kita tunggu akan seperti apa aturan alih dayanya. Tapi saat ini kami menganalisis dengan adanya ayat 1 dan ayat 4, kemungkinan pasal itu akan dijadikan bridging atau penghubung untuk membuka alih daya yang berbasis pemborongan atau penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini terkait apa namanya? Mengakomodir putusan MK. Jadi pasal 75 ini mengakomodir putusan MK yang pada pokoknya kalau ada perselisihan itu minta pengesahan dari pengadilan negeri. Nah, hal tersebut ini kan putusan MK-nya udah lama nih 2014. Sependek yang saya pahami itu nggak jalan. Nah, tapi sekarang dijadikan norma di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Cuma tadi kami mencoba melakukan apa eh, cross check dengan Undang-Undang Peradilan Umum. Kalau kita lihat peradilan umum atau pengadilan negeri itu hanya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana perdata di tingkat pertama. Jadi kewenangannya terbatas itu. Lalu bagaimana ketika pengadilan negeri diminta untuk memberikan pengesahan terhadap produk dari pengawas ketenagakerjaan? Apakah mau atau tidak mau ini kan? Nah, ini perlu dipahami ya, karena banyak eh, putusannya ini sudah 2014 dan sependek yang kami pahami pengadilan negeri nggak mau ini untuk menjalankan itu. Kemudian ketentuan pasal 76 ayat 3 mengakomodir putusan MK. Lah ini banyak sekali kan putusan-putusan MK. Jadi ini teman-teman serikat maupun teman-teman pengusaha nanti ya kayaknya kalau mau melakukan uji materi udah sakti sekali nanti undang-undang ketenagakerjaan karena semuanya dibangun berbasis putusan MK sehingga kalau mau dibawa kembali ke putusan MK kayaknya bakal ditolak gitu terus ini. Persoalan perlindungan hukum pekerja alih daya dapat diselesaikan hanya dan jika perusahaan alih daya menjadi bagian dari afiliasi atau kelompok usaha perusahaan pemberi kerja. Ini pendapat kami. Nah, ini kadaluarsa hak, ya. Ini disebutkan bahwa hak pekerja yang lahir dari hubungan kerja itu tidak ada batas waktunya. Sampai kapanpun. Nah, ini penting ini buat perusahaan-perusahaan yang misalnya belum membayar hak-hak pekerja. Ini tidak ada daluarsa. Tapi pasal ini berhadapan dengan putusan MK nomor 132 2025 yang membatasi waktu pengajuan gugatan PHK 1 tahun setelah mediasi. Walaupun ini tentang PHK, dalam praktek tuntutan pembayaran upah dan hak lainnya itu lahir karena berakhirnya hubungan kerja. Jadi hak-hak ini sering nempel karena adanya kasus PHK. Lah kalau PHK-nya nanti dieksepsi nggak bisa masuk karena apa daluarsa, lah, haknya ikut-ikutan hilang. Nah ini yang nanti mestinya ada pengaturan yang lebih jelas atau lebih tegas supaya eh,
bisa dipisahkan bahwa yang dipersoalkan adalah hak bukan PHK-nya. Karena kalau PHK-nya memang sudah dibatasi masa eh, gugatannya atau daluarsanya itu 1 tahun setelah mediasi itu. Nah, dalam praktek tuntutan pembayaran upah dan hak lainnya lahir karena berakhirnya hubungan kerja ini kan biasanya nempel ini. Ya walaupun ada tapi sedikit yang misalnya oh kurang bayar apa lemburnya atau apanya sementara dia masih kerja. Nah, kalau yang itu kan biasanya juga akan menjadi soal ketika di PHK. Sudah di PHK lu aku lemburnya kurang. Nah, nuntutnya nanti jadi bias apakah ini soal PHK ataukah ini soal kurang bayar lembur misalnya. Apabila berdasarkan pada putusan MK 132 pasal 166 RUK hanya dapat diimplementasikan untuk perselisihan hak yang berdiri sendiri atau tidak melekat pada PHK. Ya. Kalau begitu ya sama aja bohong kan jatuhnya kan. Nanti bagaimana nih nanti ketika bicara apa pesangon, bicara kompensasi PKWT itu kan nempel di PHK. Nah, ini terkait PHK masih ya. Pasal 173 ayat 3 dalam hal perundingan bipartit sebagaimana di 2 tidak mendapatkan kesepakatan, maka PHK dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga. Nah, ini teman-teman ya. Jadi pasal ini mengakomodir putusan MK 168 2023 yang intinya sebenarnya dia mau bilang PHK nggak boleh sepihak seperti PHK pelanggaran bersifat mendesak itu. Dan itu sebenarnya Mahkamah Konstitusi dari tahun 2003 Undang-Undang Ketenagakerjaan diundangkan itu sudah melarang itu. Dulu namanya kesalahan berat. Terus kemudian diuji ke Mahkamah Konstitusi ini bertentangan dengan konstitusi. Nah, kemudian di Cipta Kerja melalui PP 35 lahir pelanggaran bersifat mendesak itu. Nah, objektifnya apa? Putusan MK dua-duanya itu melarang PHK sepihak itu. Ya, jadi pasal ini tidak bisa diimplement, tapi akan ada persoalan. Pasal 173 ini tidak akan bisa diimplementasikan jika PP 75 PP 35-nya yang pasal 52 ayat 2 itu masih eksis. Makanya ini PR dari pemerintah kalau umpamanya mau mengharmonikan antara undang-undang dengan peraturan pelaksana, pasal 52 ini menjadi bagian yang pertama harus dipertimbangkan. Karena kalau tidak, maka undang-undang melarang PHK sepihak, PP 35 masih mengizinkan. Sementara pasal 222 tadi ketentuan peralihannya menyatakan bahwa peraturan pelaksana yang apa eh, diundangkan sebelum RUUK ini nanti akan diundangkan itu tetap berlaku. Terus pasal ini juga tidak dapat dijalankan jika PPPKB masih mengatur PHK karena pelanggaran bersifat mendesak. Ya, ini kenapa? Karena nanti eh, dasar PHK-nya bukan mendasarkan pada undang-undang atau apa, tapi dasar PHK-nya adalah mendasarkan pada PKB. Lah PKB disepakati, didaftarkan, peraturan perusahaan disahkan, kan gitu. Ya mau nggak mau dalam praktek dalam penerapannya di pengadilan hakim tentunya akan mempertimbangkan hal itu. Nah, ini terkait kompensasi PHK ya. Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan ketentuan paling sedikit. Nah, ini sebenarnya makna paling sedikit apa sih gitu. Alasan PHK seharusnya linear dengan kompensasi dan menjadi materi undang-undang. Nah, ini sebenarnya problem juga ya. Kenapa alasan PHK-nya ada di undang-undang, kompensasinya ada di peraturan pemerintah gitu. Dan sekarang kondisinya sudah ada batasannya, paling sedikit. Artinya ada pesan dari undang-undang bahwasanya nantinya itu kalau masih tetap dibikin oleh pemerintah, pemerintah jangan mengurangi nilai itu. Yang terjadi saat ini kan kita bisa lihat beberapa alasan PHK, faktor pengalinya 0,5, 0,75. Berarti kalau dihitung dengan kali satunya kan nggak jadi satu. Pesan undang-undang sekarang tegas, paling sedikit satu. Nah, cuma nanti bagaimana kita lihat, tapi ini
analisis atau catatan kritis kami terkait pasal 177 ayat 2 yang semestinya nanti di pihak pemerintah ketika mengatur peraturan pelaksananya itu tidak menurunkan nilai atau norma yang sudah diatur oleh undang-undang. Syukur-syukur diserahkan kembali kepada pembentuk undang-undang sehingga alasan PHK langsung linear dengan kompensasinya, tidak melalui peraturan pemerintah. Terus kemudian terkait upah proses, nah ini juga menarik ya. Ini tadi saya sampaikan di awal bahwa undang-undang atau putusan MK ini berkaitan dengan perkara kami di salah satu industri migas waktu itu. Di sana kemudian Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa upah proses dibayarkan sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Nah, kalau ini nanti menjadi undang-undang, ini tentu juga akan berhadapan dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 2015 yang mengatur kewajiban pengusaha terhadap upah proses itu maksimal 6 bulan. Objektifnya apa? Saya pengen bilang bahwa nanti kalau undang-undang ini terbit banyak sekali aturan-aturan lain yang harus mengikuti atau menyesuaikan. Karena kalau masih seperti ini, undang-undang bilang berkekuatan hukum tetap, Mahkamah Agung bilang maksimal 6 bulan. Nah, terus kemudian upah proses diimplementasikan sesuai undang-undang hanya dan jika mediator melaksanakan perintah undang-undang. Nah, ini sekalian ya karena banyak teman-teman dari Disnaker juga. Kalau undang-undang atau kewajiban membayar upah proses dijalankan sampai putusan berkekuatan hukum tetap dan tahapan mediasi PHI sama Mahkamah Agung sesuai batas waktu yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, mediasi 30 hari kerja, PHI 50 hari kerja, Mahkamah Agung 50 hari kerja, itu tentunya nggak ada persoalan. Karena kalau dihitung hari kerja ini sama dengan 6 bulan juga. Tapi persoalan terjadi di implementasi. Ini maaf ya, jujur saja karena saya yang menjalani, yang merasakan, paling bersoal itu di mediasi. Ada satu perkara saya mencatatkan perselisihan untuk mediasi, 7 bulan baru keluar anjuran, 5 bulan, 3 bulan baru keluar anjuran. Nah, artinya apa? Ketika sekarang ada kewajiban hukum untuk membayar upah proses pengusaha terhadap pekerja, nah kalau perkaranya nggak keluarkan anjuran, ya perusahaannya babak belur kan gitu toh. Ini kan kalau kita bicara keadilan tentunya ya pekerjanya diperhatikan, pengusahanya diperhatikan juga. Nah, persoalannya saya melihat ini bukan persoalan hukum. PHI bagus, Pengadilan Hubungan Industrial sangat bagus sekali. Dia punya waktu 50 hari kerja ketika kita sidang pertama, pemeriksaan legal standing beres. Hari itu mereka sudah membuatkan jadwal. Minggu depan acaranya ini, minggu ini acaranya ini, minggu ini acaranya ini. Sehingga waktu 50 hari kerja hampir tidak pernah terlewati kalau itu di PHI. Yang menjadi problem adalah di mediasi. Ya. Walaupun ini mungkin beberapa dan mungkin di sini ada Bapak Ibu mediator yang bisa eh, tepat waktu atau tidak lebih dari 30 hari kerja ya saya apresiasi itu. Tapi yang saya alami sejak Undang-Undang 13 2003 ini diundangkan ya ketika di mediasi itu yang saya rasakan gitu. Makanya saya bisa sampaikan itu. Nah, kalau di Mahkamah Agung juga sudah bagus. Register, pencatatan, kemudian nanti putusannya akan diumumkan melalui SIPP-nya atau webnya. Cuma problem di Mahkamah Agung adalah pengembalian putusan dari Mahkamah Agung sampai ke PHI awal, kemudian sampai ke pengusaha atau pekerja yang punya permasalahan itu. Nah itu kalau dihitung total semuanya itu 1,5 tahun sampai kadang 2 tahun dari mulai bipartit sampai dengan menerima putusan kembali dari Mahkamah Agung atau dari Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, kalau mengikuti pembayaran upah proses ini harus dibayar terus,
rata-rata ini praktek lagi ya. Jadi kan tadi kalau batu ujinya pakai batu uji apa namanya putusan MK, batu uji naskah akademik, sekarang pakai batu uji praktek. Prakteknya pekerja yang diskorsing kalau dia talent itu nggak sampai 3 bulan udah kerja di tempat lain. Perkaranya yang jalanin lawyer. Ya, kalau nggak talent-talent banget, 3 bulan rata-rata sudah dapat kerja lagi. Nah, yang seperti ini bagaimana kan gitu. Makanya sebenarnya saya sudah lebih sreg, lebih cocok dengan surat edaran Mahkamah Agung itu. Di situ ada fairness. Karena hitungan 30 hari kerja di mediasi, 50 hari kerja di PHI, dan 30 hari kerja di Mahkamah Agung itu ya sama aja kurang lebih dengan 6 bulan. Nah, kalau implementasinya masih belum bisa sesuai, eh, ini akan menjadi persoalan untuk pasal 179 terkait pembayaran upah proses ini. Nah ini terkait sanksi pidana dan sanksi administratif ini undang-undangnya apa mengatur banyak sekali ya sanksi administratif. Jadi RUU K bermaksud melindungi pekerja dengan penerapan sanksi pidana dan administratif di banyak pasal. Jadi pasal-pasalnya banyak sekali ininya apa sanksinya. RUK seharusnya tidak mendesain sanksi pada pemidanaan, tapi pada pembinaan supaya meningkatkan investasi. Nah, ini nanti kita akan lihat nih sanksi pidananya. Nah, ini sanksi ketentuan pidana ya, ada berapa pasal itu banyak sekali ya. Penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal kategori 4. Penjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal kategori 4. Nah, ini tadi kategorisasi dendanya ada yang keliru beberapa untuk di RUU-K-nya karena tidak sesuai dengan undang-undang penyesuaian apa namanya? Penyesuaian pidana. Terus kemudian denda tunggal ya, kategori 3, denda tunggal maksimal kategori 4, penjara maksimal 10 tahun. Nah, ini satu-satunya pidana yang paling tinggi itu kalau mempekerjakan atau melibatkan anak pada pekerjaan yang terburuk. Ini sanksi terberatnya 10 tahun. Nah, yang berbeda sekarang dengan adanya Undang-Undang Penyesuaian Pidana itu dan RUUK ini, kalau dulu ketentuan pidana di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu minimal 1 tahun, maksimal 4 tahun. Nah, sekarang nggak ada minimalnya. Itu yang agak mendingan, tapi pasalnya terlalu banyak sanksi pidananya. Nah, ini catatan kami ya, anotasi dan catatan kritis. RUUK dalam mengatur sanksi pidana penjara dan kategori denda tidak sesuai dengan Undang-Undang 1/2026. Misalnya, nah ini pasal yang tidak sesuai. Pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda kategori 5. Seharusnya kategori 4. Karena ini referensinya adalah Undang-Undang nomor 1/2026. Yang kedua, pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda kategori 4. Ini seharusnya kategori 2. Nah, RUK mengatur sanksi penjara atau denda. Nah, ini untungnya di sini. Jadi sanksi-sanksi yang dicantumkan di RUK, kalau nggak penjara, nggak pidana atau denda. Artinya bukan dua-duanya. Tentunya kalau perusahaan punya duit, ada masalah ya mendingan bayar daripada harus dipidana kan. Ya kalau perusahaannya punya duit, kalau enggak gitu kan. Tapi sebenarnya bukan soal itu. Kalau sampai ada pemidanaan itu tentunya berkaitan dengan eh, compliance ya, berkaitan dengan reputasi dan lain sebagainya. Kemudian RUK harus memisahkan dan memperjelas subjek hukum korporasi dengan perseorangan karena dalam praktek pengelolaan SDM menjadi kewenangan pekerja, pengusaha kerap melepas tanggung jawab hukum kepada pekerja. Subjek hukum korporasi dan perseorangan kategori dendanya berbeda, di mana perseorangan kategori 2 dan subjek hukum korporasi kategori 5. RUK tidak lagi mengatur pidana minimal dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Nah, ini tentunya saya melihat kalau nanti ada persoalan apakah ini harus dilihat sebagai perbuatan pekerja atau sebagai perbuatan korporasi, karena ini sangat menentukan terkait kategori denda itu. Tapi kalau kita melihat prakteknya kan, dalam beberapa kasus banyak praktek
Misalnya ketika terjadi pembayaran upah di bawah upah minimum, siapa sih yang dipidana? Apakah direksinya atau GM-nya? Sependek yang saya tahu, yang dipidana GM-nya. Nah, ini yang kemudian, lah kalau begitu berarti denda kategorinya beda dong nanti, lalu bagaimana mengkualifikasikan ini perbuatan korporasi atau perbuatan perseorangan? Ini ini juga mestinya nanti ada apa aturan atau penjelasan lebih lanjut terkait hal ini karena ini menjadi sangat penting dalam praktek ketika perusahaan sudah memberikan job desk, sudah memberikan pelimpahan kewenangan, itu dianggap sebagai perbuatan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh si pekerja, bukan kewenangan dari korporasi atau perusahaan. Nah, terus terkait keberlakuan ya. Nah, ini eh, kita lihat tadi ada 62 pasal, 44 pasal mengamanatkan PP, peraturan presiden sampai dengan keputusan menteri. Berdasarkan pasal 222 RUK dan PP dan Permenaker yang berlaku sebelum RUK diundangkan masih tetap berlaku. Jadi PP 35 dan bla 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 lainnya masih tetap berlaku lah ya. Nah, UUK baru berlaku yang baru ini nanti daya ikatnya akan menunggu peraturan pelaksana yang diamanatkan. Jadi ketika diundangkan dia berlaku, tapi bisa jadi belum mengikat. Kenapa? Karena misalnya peraturan pemerintahnya belum ada. Nah, kalau seperti itu berarti undang-undang di posisi sudah berlaku tapi belum mengikat. Ya kita ingat waktu Undang-Undang Cipta Kerja saat itu ya, apa undang-undangnya sudah berlaku tapi nunggu PP-nya diundangkan. Nah, terus kemudian eh, terdapat 4 jenis peraturan pelaksana, ada PP, ada Perpres, dan Permenaker, supaya undang-undang memiliki daya laku dan daya ikat. Peraturan pelaksana yang tidak sesuai harus segera dilakukan perubahan atau dicabut dengan peraturan pelaksana yang baru ya kayak tadi PHK hanya bisa dilakukan kalau ada putusan PHI, tapi PP 35 boleh sepihak, itu diatur di pasal 52 pelanggaran bersifat mendesak kalau itu juga ada aturannya di dalam PPPKB. Nah, kalau ini nggak disesuaikan ya pasal yang tadi itu menjadi tidak efektif dalam implementasinya. Nah, ini penutup dari kami. RUU Ketenagakerjaan telah mengakomodir berbagai putusan MK sehingga ke depan akan sulit apabila dimohonkan uji materi. Jadi ini kayaknya bakal sakti sekali nih, nggak kayak Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sebelumnya. RUU kan dapat diapresiasi karena telah memperluas perlindungan hukumnya terhadap tenaga kerja di luar hubungan kerja. RUUK belum cukup mengakomodir best practice ya, kayak misalnya talent mobility ya, yang banyak dijalankan oleh perusahaan di kelompok usaha dan perkembangannya di industri 5.0. Jadi sekarang eh kita sudah sempat memberikan pendapat hukum. Ada satu klien kami di Inggris yang punya anak perusahaan di Indonesia, dia minta pendapat hukum terkait penggunaan AI untuk rekrutmen. Apakah Indonesia sudah punya hukumnya? Nah, ini di Eropa juga ini sudah eh, ada undang-undangnya, tapi sempat ditunda dan akan diberlakukan bertahap karena ada high risk-nya ya terkait eh, black box dan opacity. Nah, RUK harus lebih ramah terhadap investor dan pengusaha dengan mengubah pendekatan sanksi pemidanaan menjadi pembinaan. Ini cobalah pembuat undang-undang kalau masih mungkin di review lagi itu sanksi-sanksi pidananya banyak sekali sama sanksi dendanya. Apakah eh, dengan sanksi pemidanaan itu bisa lebih mensejahterakan dan meningkatkan hubungan kerja yang harmonis atau justru menjadi sesuatu yang menakutkan. Itu eh, anotasi dan catatan kritis kami. Tentunya teman-teman kami berikan apa ruang juga untuk memberikan catatannya. Tadi sudah di-share bit.ly-nya ya.
untuk memberikan pasal mana, anotasinya apa ya. Rencananya kan nanti ketika ini sudah diundangkan, kantor kami biasa ya karena kita seneng bikin buku gitu nanti akan menerbitkan undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan anotasi teman-teman yang relevan tentunya akan kami gunakan juga ya, untuk memberikan catatan atau anotasi terhadap undang-undang ketenagakerjaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Sasa, silakan. Baik, itu dia pemaparan materi dari Pak Willy. Sepertinya sudah banyak yang raise hand ya untuk menyampaikan pertanyaan dan juga pernyataannya. Karena waktu menunjukkan pukul 5:09, kita buka sesi tanya jawab maupun diskusi untuk 3 orang pertama dulu ya. Yang pertama boleh dari Pak Khairul Eka dari FSBMM. Mohon disebutkan pertanyaan ataupun pernyataan untuk didiskusikan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Senior. wabarakatuh. Eh, baik, ada beberapa pernyataan yang mungkin memang mau disampaikan dan satu pertanyaan. Saya mulai dari pertanyaan dulu. Tanya gini, Pak. Ini kan baru RUU dan saya pikir Pak Willy tadi sudah menyampaikan untuk mengumpulkan beberapa catatan kritis atau anotasinya. Nah, apakah ada rencana nanti kumpulan dari anotasi atau catatan ini akan diusung melalui jalurnya Pak Willy ke DPR RI? Karena saya dapat info memang ada beberapa unsur yang juga nggak serius di sono untuk menanggapi ini dan ada juga dari Komisi 9 DPR menyampaikan, saya dapat info dari teman kebetulan tim suksesnya itu hari ini pun baik dari serikat juga ada yang belum serius gitu. Jadi barangkali nanti dari Pak Willy setelah kita mengumpulkan ini atau nanti kita ada semacam diskusi lagi untuk menyampaikan persepsi terkait apa yang perlu diperbaiki dan apa yang kurang gitu kan untuk dibawa bersama-sama ke sana dengan dari Pak Willy mungkin kami akan ikut gabung Pak karena kami lebih suka dengan kajian-kajian akademik. Mungkin yang berikutnya terkait dengan PKWT yang DPR tadi saya sepakat untuk bilang saja Pak karena kebetulan waktu itu saya juga bagian dari yang menggugat ke MK-nya. Tapi nggak seperti itu maksudnya. Itu tuh telah dimaksudkan supaya kami pekerja itu bisa memiliki hak atas memiliki nota. Kan waktu itu nota bagian dari siapa? Hanya perusahaan yang punya nota. Lalu kenapa putus apa permennya kok jadi disahkan ke PN? Padahal itu kan sudah jadi tabrakan. Produknya oleh eksekutif, kenapa disahkan ke yudikatif ini pasti nggak masuk. Tadi itu mintanya supaya ada bukti tertulis sehingga kami ketika membuat PKWT itu punya bukti nota di PHI itu sebenarnya waktu itu cuma nggak tahu gimana kok jadi norma seperti itu. Mungkin nanti kita bersama Pak untuk merubah norma itu. Kemudian yang berikutnya tentang upah proses betul memang Pak dalam beberapa hal menggunakan putusan SEMA dan apabila kita mempersiskan tentang PHK-nya dan harapan PHK-nya batal kemudian bekerja lagi ataupun di PHK dengan klausul yang lain di akhir putusan itu biasanya kami menggunakan kalimat upah yang belum dibayar bukan upah proses karena memang semuanya kalau upah proses sudah sepakat terjadi PHK cuma ada hal yang belum selesai itu kan dan norma 6 bulan itu ketika waktu itu kami baca SEMA maupun hearing itu 6 bulan itu merupakan waktu yang dianggap pas untuk menyelesaikan suatu perselisihan. Memang ada permasalahan MA ngatur di PHI, sedangkan mediator tercatat oleh kementerian. Ini nggak sinkron. Sedangkan semuanya ngatur di bank. Mungkin nanti ada semacam perbaikan norma sehingga ketika ada masalah, baik itu sifatnya sepakat mungkin sepakat ini adalah PHK tapi pesangonnya kurang karena faktor efisiensi contoh gitu kan atau memang menolak karena tujuan PHK-nya nggak sesuai itu juga bisa memberikan keadilan dalam upah. Kemudian yang berikutnya mungkin saya bisa menambahkan tentang ketentuan dalam pasal 101 ayat 1 dan ayat 7 Pak. Tadi saya lihat belum ada dianotasi. Pasal 101 ayat 1 itu menyatakan upah itu berakhir ketika putusnya hubungan kerja.
Nah, dalam PP 36 di pasal 3 kalau saya lihat, penjelasannya menyatakan yang dimaksud dengan putusan hubungan kerja antara lain satu, meninggal dunia, kemudian perjanjian bersama dan putusan pengadilan. Dalam pasal 101 ayat 1 di RU ini penjelasannya cukup jelas. Sehingga menurut kami itu kerugian. Jadi definisi perlindungan terhadap berakhirnya upah ataupun PHK itu menjadi jelas. Kemudian pasal 101 ayat 7 dalam PP 3 menyatakan bahasanya denda itu dapat dilakukan apabila diatur secara tegas dalam PP, PK atau PKB. Nah di situ enggak kalimat diatur secara tegas itu dihilangkan sehingga seolah-olah pemerintah menyarankan dapat ada denda. Nah ini yang membuat contoh ya hari ini banyaklah PKB yang menyatakan kalau ada kesalahan ya cuma disanksi saja, nggak ada ganti rugi. Kalau ganti rugi kan biasanya nanti kan ada double implementasi tuh. Ada dendanya juga ada SP-nya gitu. Nah mungkin itu Pak berdasarkan catatan kami. Tapi pada intinya apabila nanti dari jaringannya Pak Willy ada rencana untuk DPR, kami kita diskusikan bagaimana dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih Mas. Kayaknya sih enggak ada yang perlu ditanggapi, malah apa memperkaya ya apa diskusi kita. Jadi kalau aku punya jaringan ya enggak lah, wong aku enggak bukan siapa-siapa gitu. Tapi mudah-mudahan eh, harapannya ya cuma satu. Kalau umpamanya itu bisa di apa ya ini memang masih RUU kan, tapi biasanya antara RUU dengan nanti menjadi undang-undang nggak jauh-jauh banget gitu. Nah, nanti ketika jadi undang-undang, kan berarti artinya catatan-catatan itu masih relevan. Nah, ketika eh, harapanku kita jadikan buku, kemudian menjadi buku kan dibaca orang kan gitu. Paling itu. Tapi kalau oh channel atau apa saya nggak punya siapa-siapa karena bukan siapa-siapa juga. Tapi terima kasih ya Pak tadi sharingnya apa memperkaya diskusi kita sore ini. Dan kita ternyata punya apa pemahaman yang sama lah ya terkait beberapa hal tadi itu. Terima kasih Mas Khairul. Baik, terima kasih Pak Hairul. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh pertanyaan atau pernyataan dari Pak Tobi Ardiansyah. Silakan nyalakan mic-nya, sebutkan asal perusahaan, instansi atau organisasi, lalu sampaikan pertanyaannya. Pada Pak Tobi Ardiansyah, apakah masih di ruangan? Oke, kalau memang tidak ada, mungkin dari Bapak Ibu maupun rekan-rekan yang lain yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun anotasinya yang ingin didiskusikan dalam webinar kali ini, kita bisa persilahkan pada satu maupun dua orang. Boleh di raise hand ataupun langsung dinyalakan mikrofonnya. Apabila tidak ada, berarti kita akhiri sesi webinar hari ini karena jam juga sudah menunjukkan pukul 17:17. Terima kasih kepada Bapak Ibu, rekan-rekan yang sudah hadir. Terima kasih kepada Pak Willy atas pemaparan materinya yang super insightful. Terima kasih juga kepada teman-teman, rekan-rekan yang sudah menyampaikan pernyataannya ataupun anotasinya, baik di dalam diskusi ini maupun di dalam link yang tadi kita sudah share. Bagi yang ingin mendownload materinya, persilakan untuk didownload pada link yang sudah kita share dalam kolom chat. Sebelum kita tutup room hari ini, room ini. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Willy. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Willy, materinya Pak Willy.
Terima kasih. Aku yang